Tetap bertahan dan jangan pernah menyerah. Don't quit. God always be with you. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Puji Tuhan, kita kembali dalam program Jiwi Podcast tentang kebenaran firman Tuhan yang saya akan share. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa. Kami bersyukur Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang sayang sama kami, yang tidak henti-hentinya penyertaan-Mu atas kami. Tidak henti-hentinya terus Kau jagai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh saat ini melanjutkan podcast kami tentang sharing kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kau urapi juga sharing kebenaran firman ini. Kau urapi anak-anak menyaksikan video ini ya Tuhan. Dan hamba-Mu percaya ketika kebenaran-Mu disampaikan, firman-Mu disampaikan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itulah akan memberkati anak-anak-Mu, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengertian. Dan terlebih daripada itu, percaya mereka kepada-Mu semakin hari, semakin bertambah-tambah. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan tentang bertahan di tengah kesulitan. Ada sebuah cerita yang saya akan bagi kepada Bapak Ibu. Di usia 5 tahun, ayahnya meninggal. Di usia 16 tahun, dia berhenti sekolah. Di usia 17 tahun, dia sudah dipecat 4 kali dari pekerjaan. Di usia 18 tahun, dia menikah. Di usia 18 sampai 22 tahun, dia menjadi kondektur. Dan gagal, lalu ikutan dalam militer. Itu pun dikeluarkan. Lalu mencoba tes masuk fakultas hukum. Dan lagi-lagi gagal. Di usia 19 tahun, dia menjadi ayah. Di usia 20 tahun, istrinya meninggalkan dia. Dan mengajak putrinya yang masih bayi. Dia bekerja di kafe kecil sebagai tukang cuci piring dan tukang masak. Dia mencoba mengambil lagi anaknya dari istrinya yang meninggalkan dia. Dan akhirnya dia berhasil meyakinkan istrinya untuk kembali hidup bersama-sama. Di usia 65 tahun, dia pensiun dari pekerjaan. Dan di hari pertama dia menjadi pensiun, dia mendapat cek sebesar 105 US dollar. 105 US dollar. Dia merasa bahwa pemerintah pun menganggap dia tidak bisa membiayai hidupnya, sehingga harus memberi tunjangan hari tua. Dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri karena merasa selama 65 tahun dia hidup, dia selalu menjadi orang yang gagal di bidang apapun. Tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya. Dan sebaliknya, dia menulis apa yang dia ingin capai di sisa hidupnya. Dan di usia senja. Dan dia sadar ketika dia menulis, dia masih punya satu kemampuan atau satu keahlian, yaitu memasak. Dia meminjam uang 87 US dollar dengan jaminan ceknya. Dan membeli ayam dan memasaknya dengan resepnya. Lalu berjualan door to door dan ditolak ribuan kali dari rumah ke rumah di kota Kentucky. Ingat, di usia 65 tahun dia sudah meniatkan untuk bunuh diri karena merasa gagal. Tapi di usia 88 tahun dia menjadi seorang bilioner dari usaha Kentucky
fried chicken. Moral cerita ini, Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan bagiannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi kalau iman dibaring oleh perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Dan itu kita bisa lihat dari kehidupan Kolonel Sanders, pendiri KFC yang tersebar di seluruh dunia. Bapak Ibu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang sehubungan dengan hal ini. Lukas 21 ayat 18 dan 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidup. Sekali lagi Bapak Ibu. Lukas 21 ayat 18 sampai dengan 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang menciptakan kita bukan kaleng-kaleng. Ketika Dia menciptakan kita bukan main-main. Dia membentuk kita dan Dia mengembuskan nafas hidup atas kita. Sebagian dari hidupnya diberikan kepada kita, nafas hidupnya. Tidak main-main Bapak Ibu. Dia katakan firman Tuhan, kita menjadi serupa dan segambar Allah. Dia Tuhan yang sungguh bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Satu hal yang harus kita ingat. Dia pemilik kehidupan kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Selama Tuhan belum selesai dengan hidup kita, tidak akan terjadi game over dalam hidup kita. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang kita agung-agungkan, Allah yang seluruh hidup kita sepantasnya kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Ada bagian-bagian yang kita harus lakukan. Kita harus ingat satu hal, bahwa Allah menciptakan kita tidak main-main. Ada otoritas di dalamnya, ada kekuatan, ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Dan ada rancangan-rancangan besar yang Tuhan siapkan buat kita. Bagian kita satu Bapak Ibu. Kita menerimanya, kita melakukan dan percaya. Karena iman itu harus juga diperjuangkan. Oleh karena itu, dari pengalaman Kolonel Sanders, ada 3 hal yang saya mau share buat kita semua. 1, jangan kehilangan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Allah kita yang hidup. Yang ketika Dia berjanji, Dia pasti lakukan. 2, tetaplah percaya, sekalipun itu tidak mudah. Dalam Lukas 5 ayat 36 dikatakan begini, jangan takut, percaya saja. Saya selalu teringat akan kebenaran firman ini. Karena Tuhan mau, dalam segala masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu mau buat kita, jangan takut. Karena orang yang takut itu sudah dihukum. Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan dalam percaya itu, Tuhan berikan buat kita hikmat-hikmat. Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemampuan untuk melakukan. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa. Karena cuma itu cara kita komunikasi dengan Tuhan. Pemilik hidup kita. Dan lebih sering, doa itu membuat Tuhan turun tangan atas hidup kita. Tetap bertahan dan jangan pernah menyerah. Don't quit. God always be with you. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapak di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu menunjukkan matamu kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini.
yang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hidup. Hamba-Mu berdoa, biarlah kebenaran firman-Mu itu tinggal tetap dalam kehidupan mereka. Dan firman itu terus dari hari ke hari, memberikan mereka rema kekuatan dalam hidup mereka untuk melakukan seperti yang Kau rencanakan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa, berkati hidup mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan. Dan terlebih daripada itu, biarlah tangan-Mu, pengurapan-Mu terus yang menyertai mereka. Sehingga apa saja menjadi rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus. Jadi, terima kasih. Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang sayang. Kau Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Percaya jadi. Sama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu, sampai ketemu dalam video berikutnya. God bless you.